Program Digital Kolaboratif 2025 diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Pengusul Program Hukum Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa dan Mitra Program Studi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar dengan mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis dengan materi. Topik 1. Menganalisis gambaran umum persaingan usaha. Topik 2. Aspek positif dan negatif monopoli persaingan usaha. Topik 3. Penegakan hukum dalam persaingan usaha. Topik 4. Perbandingan hukum persaingan usaha dengan negara lain. Topik 5. Macam-macam persaingan usaha. Topik 6. Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Topik 7. Subjek dan objek hukum bisnis dalam persaingan usaha dan sistem hukum dalam bisnis. Topik 8. Mid-test. Topik 9. Tujuan, fungsi, dan landasan hukum bisnis. Topik 10. Prinsip-prinsip hukum kontrak dalam bisnis. Topik 11. Waralaba. Topik 12. Etika bisnis. Topik 13. Prinsip etika bisnis dalam lingkungan hidup. Topik 14. Perlindungan konsumen. Topik 15. Penyelesaian sengketa bisnis dan hak kekayaan intelektual. Topik 16. Final test. Mari mulai. Materi topik 11. Waralaba. Istilah franchise dipakai sebagai padanan istilah bahasa Indonesia waralaba. Waralaba terdiri atas kata wara dan laba. Wara artinya lebih atau istimewa, sedangkan laba artinya untung. Jadi, menurut arti kata, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan untung lebih atau laba istimewa. Namun, dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis di Indonesia lebih mengenal dan senang menggunakan istilah aslinya franchise daripada waralaba. Franchise berasal dari bahasa Prancis, yaitu franchir, yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak. Pengertian franchise dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan bisnis. Franchise adalah pemilik dari sebuah merek dagang, nama, dagang, sebuah rahasia dagang, paten, atau produk biasanya disebut franchisor, yang memberikan lisensi ke pihak lain, biasanya disebut franchisee. Untuk menjual atau memberi pelayanan dari produk di bawah nama franchisor-franchisee, biasanya membayar semacam fee atau royalti kepada franchisor terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, didefinisikan waralaba sebagai Pasal 1 Ayat 1. Hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa definisi mengenai waralaba. Definisi pertama, hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Definisi kedua, hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Definisi ketiga, hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Jenis-jenis waralaba. East Asian Executive Report pada tahun 1983 menggolongkan franchise menjadi 3 macam, yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama, product franchise. Suatu bentuk franchise di mana penerima franchise hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari partnernya dengan pembatasan areal seperti pengecer bahan bakar Shell atau British Petroleum. Kedua, processing franchise or manufacturing franchise. Di sini pemberi franchise hanya memegang peranan memberi know-how
dari suatu proses produksi, seperti minuman Coca-Cola. Ketiga, bisnis format atau sistem franchise, di mana pemberi franchise sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen, seperti Dunkin' Donuts, KFC, Pizza Hut, dan lain-lain. Waralaba produk dan merek dagang adalah bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam waralaba produk dan merek dagang, pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik pemberi waralaba. Pemberian izin penggunaan merek dagang milik pemberi waralaba. Pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut diberikan dalam rangka penjualan produk yang diwaralabakan tersebut. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut, biasanya pemberi waralaba memperoleh suatu bentuk pembayaran royalti di muka, dan selanjutnya pemberian waralaba memperoleh keuntungan, yang sering juga disebut dengan royalti, berjalan melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada penerima waralaba. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, waralaba produk dan merek dagang seringkali mengambil bentuk keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. Selanjutnya bahwa waralaba dalam format bisnis ini terdiri atas, pertama, konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba. Kedua, adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep pemberi waralaba. Ketiga, proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak pemberi waralaba. Karakteristik waralaba. Adapun karakteristik dasar franchise antara lain sebagai berikut. Pertama, harus ada suatu perjanjian kontrak tertulis yang mewakili kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchisee. Kedua, franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya. 3. Franchisee diperbolehkan dalam kendali franchisor beroperasi dengan menggunakan nama atau merek dagang, format, dan atau prosedur, serta segala nama reputasi baik yang dimiliki franchisor. Keempat, franchisee harus mengadakan investasi yang berasal dan sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain, misalnya kredit perbankan. Kelima, franchisee berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri. Keenam, franchisee membayar fee dan atau royalti kepada franchisor atas hak yang didapatnya dan atas bantuan yang terus-menerus diberikan oleh franchisor. Ketujuh, franchisee berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu di mana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkannya. Itulah materi dari waralaba.